Dikatakan oleh para ulama, ma akramun nisa illa karimun, tidak ada orang yang mulia kecuali memuliakan wanita. Wa ma ahanahunna illa laimun, dan tidak ada orang yang hina. Wa ma ahanahunna illa laimun, kecuali orang yang menghinakan wanita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Law kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibati qabla al-maghib taliba qurba al-habib bikurbihi an-nafsu tatib وتدعو الله فيجيب أنور طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Oke teman-teman semuanya, saat ini kita akan menjelaskan tentang masalah menghargai dan memuliakan wanita. Dikatakan oleh para ulama, ma akramun nisa illa karimun, tidak ada orang yang mulia kecuali memuliakan wanita. Wa ma ahanahunna illa laimun, dan tidak ada orang yang hina. Wa ma ahanahunna illa laimun, kecuali orang yang menghinakan wanita, kecuali orang yang menindas wanita. Makanya di dalam Islam teman-teman, wanita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah berpidato ketika perpisahan haji wada, Rasulullah salah satu wasiatnya ialah muliakanlah wanita, muliakanlah wanita. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, aku adalah orang yang paling menghormati kepada istriku, dan aku adalah orang yang paling penyayang kepada istriku, kepada wanita. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ulama teman-teman, ma akramun nisa illa karimun, tidak ada orang yang mulia kecuali memuliakan wanita. Yang dimaksud memuliakan wanita tadi ialah menjaga muruahnya, menjaga derajat wanita itu, menjaga kehormatan wanita itu, menjaga perasaan wanita itu siapapun, menjaga agar dia tidak terjerumus kepada kemaksiatan, menjaga agar dia tidak terjerumus kepada neraka, menjaga agar dia tidak terjerumus dalam kesesatan. Itulah yang dimaksud memuliakan wanita. Ketika sudah ada orang yang bisa memuliakan wanita, ada pemuda, seorang lelaki yang mampu menjaga muruah seorang wanita, maka disitulah terdapat laki-laki yang mulia. Dicap wanita, dicap laki-laki mulia. Ma akramun nisa illa karimun, tidak ada orang yang mulia atau laki-laki yang mulia kecuali memuliakan wanita teman-teman semuanya. Wa ma ahanahunna illa laimun, dan tidak ada orang yang hina.
Yang sering mempermainkan wanita ini hati-hati, yang sering menyakiti hatinya, yang sering tidak senonoh melakukan sesuatu kepadanya, yang suka kasar sama wanita, para suami seumpama suka mukul sama istrinya atau sama pasangannya, suka bentak-bentak, suka marah-marah, illa laimun. Orang yang seperti itu adalah orang yang hina. Makanya hati-hati teman-teman semuanya. Allah menciptakan jodoh kita, Allah menciptakan pasangan untuk kita yang sudah Allah catat untuk kita. Maka nggak usah khawatir masalah jodoh. Yang penting kita usaha, ikhtiar dan doa sama Allah. Yang penting yakin sama Allah. Nggak usah khawatir masalah jodoh gitu. Jadi semua sudah diatur, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan itu buat apa? Litaskunu ilaiha, agar hidup kita tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan agar kekurangan-kekurangan yang ada dalam tubuh ini, yang ada dalam pribadi kita ini, dengan hadirnya seorang wanita menjadi lengkap. Nah, jadi itu teman-teman semuanya. Makanya kesempurnaan didapat, kesempurnaan kita peroleh ketika kita sudah bisa menerima kekurangan satu sama lain. Bukan malah kita bertindak seenaknya sama wanita, bukan malah kita bertindak tidak senonoh sama wanita. Nah, orang yang sudah memuliakan wanita, dia orang mulia. Kalau orang sudah tidak bisa memuliakan wanitanya dengan benar, berarti dia sudah orang yang hina teman-teman semuanya. Wal'iyadu-billah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman semuanya, suatu ketika nanti di padang mahsyar diceritakan akan ada satu golongan yang masuk kepada surga tanpa dihisab, yang melewati Shiratal Mustaqim tanpa dihisab. Siapa itu? Golongannya wanita. Wanita ini bisa jadi orang mulia juga, ya, bisa jadi orang yang mulia. Tapi lihat dulu siapa yang dia ikuti, siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi cinta dalam hatinya, siapa yang ia cintai. Diceritakan nanti ketika berkumpul semua orang di padang mahsyar, ada suara menggema, tundukkan kepala kalian. Semuanya nunduk, orang bingung, gak bisa dangak. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok aku mau dangak gak bisa? Nunduk, semuanya manut, semuanya nurut, nunduk semua. Wa khattu absarakum, tutup mata kalian semua, ditutup matanya. Orang kalau ada apa-apa, orang kayak kita yang bisa melihat aja, kalau ada apa-apa bingung, kayak gunung meletus, wah gunung meletus gitu kan, bingung kan. Apalagi orang yang buta nggak bisa ngelihat, kayak apa bingungnya gitu loh kalau ada apa-apa. Nah, jadi waktu itu kita nggak bisa melek mata kita itu, meripat kita nggak bisa melek. Wa khattu absarakum, ditutup mata kita semuanya. Kita nunduk, ditutup mata kita. Lalu apa katanya? Li'anna binta Muhammad satamurru 'ala sirat. Karena sesungguhnya Sayyidah Fatimah, Hababah Fatimah, anaknya Nabi Muhammad, anak tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan melewati sirat bersama orang-orang yang mencintainya, bersama para muhibbinnya, bersama para wanita-wanita mulia yang mencintai Sayyidah Fatimah. Lalu dia masuk ke surga tanpa dihisab. Semoga wanita-wanita zaman sekarang ini termasuk orang yang mencintai Sayyidah Fatimah, sehingga nanti ketika di sirat dipimpin oleh Sayyidah Fatimah, semua pandangan tertunduk, gak bisa lihat. Sayyidah Fatimah lewat satamurru 'ala sirat dan masuk ke surga tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Kembali lagi kepada apa yang kita cintai. Benar, memang menghargai dan memuliakan wanita itu penting. Menghargai dan memuliakan wanita itu penting, tapi wanita juga harus pandai memposisikan dirinya. Pandai memposisikan dirinya agar dia menjadi orang yang mulia. Percuma dong kita memuliakan seorang wanita, tapi yang wanita itu malah ego, yang wanitanya itu malah nggak bisa diatur, yang wanita malah seenaknya sendiri. Percuma. Jadilah wanita yang mulia dengan memuliakan dirimu sendiri, menutup auratmu, memperbaiki tingkah lakumu. Lalu kita sebagai laki-laki akan berusaha memuliakanmu
menempatkan posisi di mana kamu harus berada, menempatkan posisi di mana kamu akan menjadi orang yang mulia. Karena kami juga ingin jadi orang yang mulia. Karena kata ulama tadi, tidak ada orang yang mulia kecuali memuliakan seorang wanita. Dan tidak ada laki-laki yang hina kecuali menghinakan seorang wanita. Ayo kita sama-sama kerja sama teman-teman. Ayo, wanita ini ladang. Hah? Wanita ini adalah ladang. Makanya kalau ingin tahu negara atau wilayah atau daerah itu baik, lihatlah wanitanya. Kalau wanitanya baik, insya Allah itu daerah yang baik. Kalau wanitanya sudah tahlilan, kalau wanitanya sudah sudah sarwah, ikut pengajian, sholawatan, suka zikir jamaah atau ibadah-ibadah yang lain, ya, dia sergap dalam agama, dia menutupi auratnya benar-benar, dia memakai akhlak atau etika terhadap sesama, berarti di daerah itu baik. Berarti orang-orang di situ orang baik. Itu teman-teman. Ya, Allahumma ja'alna minas sholihin wa ja'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Ya Allah, jadikan kami orang yang solih dan solihah. Selamatkan kami dari fitnah-fitnah akhir zaman ini ya Allah. Ya, ikhtiar kita, cari ilmu yang banyak. Kalau mau jadi orang yang derajat, cari ilmu, iman sama Allah. Selebihnya ketika kita sudah ikhtiar, ketika kita sudah beribadah, karena ikhtiar adalah ibadah, selebihnya kita pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu teman-teman. Semoga yang nonton yang cewek jadikan orang yang salihah. Doakan saya juga Al-Fakir yang masih bodoh, gak tahu apa-apa. Semoga bisa mengamalkan apa yang saya utarakan. Tapi saya tidak menganggap semuanya itu baik. Kalau saya boleh mengungkapkan hati saya, se-Indonesia atau sedunia yang paling jelek adalah saya. Yang paling jelek adalah saya. Walaupun kita melihat orang itu pakaiannya tidak senonoh, nggak boleh kita suudzon. Karena nggak tahu Allah bakal ngangkat derajat dia dengan cara yang bagaimana, Allah bakal memberikan hidayah kepada dia dengan cara yang bagaimana. Malah kadang yang kayak saya ini, ya pakai kopiah, ya ngomel-ngomel gitu kan, ngomong-ngomong di depan kamera, sok suci gitu kan. Kadang yang kayak saya ini yang hina. Ya intinya kita harus introspeksi diri terus, jangan bangga dengan apa yang kita punya, jangan bangga dengan apa yang sudah kita dapatkan. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, sehingga hati kita menjadi kolbun salim, menjadi hati yang selamat dari sombong, selamat dari riya, selamat dari iri, selamat dari dengki, dan selamat dari sifat-sifat jelek yang lainnya. Amin Allahumma amin.